Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Duyanti, NPM 195100390 dari Prodi Akuntansi Syariah semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan membuat soal dan mencari jawabannya. Sebelumnya, saya akan membacakan soal yang telah saya buat. Laporan keuangan konsolidasian dengan transaksi jual beli persediaan. Pada 1 Januari 2019, PT Indah mengakuisisi 60% saham kepemilikan PT Jaya Raya senilai 750.000 dan kepentingan non-pengendali 250.000. Saat itu nilai buku PT Jaya Raya yaitu 500.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku, merek dagang, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Merek dagang dengan selisih 50.000, hak paten 180.000, peralatan min 40.000, goodwill 60.000. Jadi, selisihnya ada 250.000. Sisa umur ekonomi hak paten ada 8 tahun dan sisa umur ekonomi peralatan 4 tahun. Selama tahun 2020, PT Jaya Raya berhasil memperoleh laba sebesar 150.000 dan membagikan dividen tunai 50.000. Berikut ini neraca saldo PT Indah dan PT Jaya Raya per 31 Desember 2020. Yang pertama, ada aset lancar dengan debit 1.500.000 di PT Indah dan debit di PT Jaya Raya 900.000. Investasi entitas anak yang masih kosong nanti kita akan cari. Merek dagang 800.000 di PT Indah dan 200.000 di PT Jaya Raya. Hak paten 420.000 di PT Indah, 380.000 di PT Jaya Raya. Peralatan 350.000 di PT Indah, 260.000 di Jaya Raya di sebelah debit. Adapun goodwill yang masih kosong, kewajiban di sebelah kredit 880.000, di PT Jaya Raya 280.000. Saham biasa 600.000 dan di PT Jaya Raya 300.000. Ada agio saham 220.000 dan di kredit PT Jaya Raya 40.000. Saldo laba PT Indah di sebelah kredit 820.000 dan PT Jaya Raya di sebelah kredit 160.000. Ada kepentingan non pengendali yang masih kosong dan penjualan 1.800.000 di PT Indah dan 1.500.000 di PT Jaya Raya. Terdapat juga penghasilan dari entitas anak, pendapatan non pengendali. Lalu ada beban pokok penjualan di sebelah debit 800.000 dan 423 di PT anak. Beban penyusutan 60.000 dan 35.000, beban amortisasi 150.000 dan 42.000, dan dividen diumumkan 150.000 dan 40.000. Data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak. Terdapat transaksi hulu dan hilir. Yang pertama ada transaksi hulu. Pendapatan dengan jumlah 400.000, realisasi 360.000 dengan tersimpan 40.000. BPP 200.000, realisasi 180.000 dan tersimpan 20.000. Adapun keuntungan dengan jumlah 200.000, realisasi 180.000 dan tersimpan 20.000. Lalu ada transaksi hilir. Terdapat pendapatan dengan jumlah 80.000, realisasi 60.000, tersimpan 20.000. BPP 50.000, realisasi 40.000, tersimpan 15.000. Keuntungannya dengan jumlah 30.000, realisasi 20.000 dan tersimpan 5.000.
Di sini saya akan menjawab saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Indah per 31 Desember 2020 dan saldo investasi pada entitas anak dan membuat jurnal eliminasi serta membuat kertas kerja. Oke, langkah pertama untuk menjawab soal tersebut yaitu dengan menentukan nilai buku dan nilai wajar. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Di soal saya terdapat nilai buku 500.000 dan nilai wajar 750.000. Perusahaan saya mengakuisisi 60% dan 40%. Nilai buku terdapat dari 500.000 dikali 60%, maka hasilnya 300.000 di PT Induk. Nilai buku 500.000 dikali 40% mendapatkan 200.000 di PT Anak. Nilai wajar 750.000 dikali 60% mendapatkan 450.000 di PT Induk. Dan 750.000 dikali 40% mendapatkan 300.000 di PT Anak. Yang kedua, ada tabel diferensial. Tabel diferensial ada akun merek dagang, hak paten, peralatan, goodwill. Nah, selisihnya terdapat dari soal tersebut. Merek dagang yang ada di soal saya adalah 50.000, hak paten 180.000, peralatan min 40.000, dan goodwill 60.000. Dengan sisa umur ekonomi hak paten 8 tahun, peralatan 4 tahun. Lalu dengan amortisasi 22.500 yang didapatkan dari 180 dibagi 8 tahun dan 40.000 dibagi 4 tahun mendapatkan 10.000. Total amortisasi ada 32.500. Lalu ada 60% induk dan 40% non pengendali. Itu didapatkan dari 180.000 dikali 60% hasilnya 13.000 dan 7.000. Lalu dengan jumlah 20.000. Nah, non pengendalinya ada 20 perak dan 10 perak, jadi dijumlahkan jadi 30 perak. Ini salah ketik ya, 30 seharusnya, maaf. Nah, jadi ada selisihnya di tabel diferensial ada 250.000, di PT Induk ada 150.000 dan di PT Anak ada 100.000. Lalu kita ke transaksi hulu dan hilir. Ini terdapat dari soal yang mendapatkan pendapatan, BPP dan keuntungan. Itu kita pindahkan dari soal ya. Langkah berikutnya yaitu menghitung laba yang diakui. Di soal saya, laba yang diakui yaitu 150.000. Lalu ada akun laba, hak paten, peralatan, hulu persediaan, hilir persediaan, dan laba dibagikan. Labanya ini diperoleh dari 150.000 dikali 60% sama dengan 90.000. Begitupun dengan 40%-nya mendapatkan 375.000. Sedangkan hak paten dipindahkan dari tabel diferensial di PT Induk dan di PT Anak. Lalu ditulis dengan min. Peralatan juga begitu. Hulu persediaan diminkan, hilir persediaan juga diminkan. Lalu semua di total menjadi laba dibagikan. Di PT Induk ada 34.000 dan di PT Anak ada 325.030 rupiah.
Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai investasi atas PT Anak. Ada saldo awal 450.000 dan di PT Anak ada 300.000. Ada laba yang tadi diambil dari laba dibagikan 34.000 dan di PT Anak 325.030 rupiah. Ada nilai dividen min 30.000 dan min 20.000. Nah, lalu dijumlahkan dan dikurangkan dengan dividen itu mendapatkan saldo investasi di PT Induk 454.000 dan di PT Anak 605.30 rupiah. Lalu setelahnya kita ke pengecekan saldo investasi. Saldo investasinya tadi diambil dari ini. Menghitung nilai investasi atas anak, kita pindahkan. Ekuitas kita pindahkan juga dari sini, diminkan. Lalu dikurangkan, menjadi 154.000 dan 405.30 rupiah. Ada diferensial 150.000 dan 100.000 yang diambil dari tabel diferensial. Dari sini selisihnya. Lalu ada laba dari sini. Lalu dikurangkan menjadi 30.000 dan 20.000, diminkan, dan ada dividen yang diambil dari nilai investasi atas PT Anak tadi min 30.000 dan min 20.000. Jadi total dividennya kok 0. Setelah itu kita akan ke jurnal eliminasi. Ya, jurnal eliminasi langkah-langkahnya yaitu eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Ada modal di setor atau saham biasa berjumlah 300.000, ada agio saham 40.000, dan saldo laba ada 160.000. Investasi PT Jaya Raya dan kepentingan non pengendali ada di kredit 300.000 dan 200.000. Ada eliminasi saldo investasi efek diferensial. Itu kita ambil dari tabel diferensial tadi, ada merek dagang, hak paten, peralatan, dan goodwill. Masing-masing ada nilainya, langsung kita pindahkan saja. Dan di kreditnya ada investasi PT Jaya dan kepentingan non pengendali yang diambil dari selisih. Lalu ada penyesuaian terhadap beban amortisasi akibat adanya efek diferensial. Ada beban amortisasi atau hak paten dan beban peralatan 22.500 dan 10.000. Di kreditnya akumulasi penyusutan hak paten dan akumulasi penyusutan peralatan. Setelah itu eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Penghasilan dari entitas anak ada 34.000. Itu di kreditnya investasi PT Jaya Raya, dan pendapatan non pengendali 325.030 rupiah. Itu diambil dari pengakuan laba dari entitas anak. Yang ini labanya dipindahkan. Lalu ada eliminasi saldo investasi atas dividen. Itu di debitnya ada investasi PT Jaya Raya dan di kreditnya ada dividen. Dividennya tadi ada 30.000 dan 20.000. Di PT Anak itu kepentingan non pengendali 20.000, dividen di kreditnya 20.000 juga. Lalu kita eliminasi transaksi persediaan. Hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Pendapatan penjualannya ada 360.000, itu diambil dari hulu. Nih, dari sini. Realisasi dipindahkan.
Lalu ada hulu eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Pendapatan penjualannya 40.000 itu jumlah dari BPP dan persediaan. Jadi BPP dan persediaannya nilainya harus sama dengan pendapatan penjualan. Kalau tidak sama, dia tidak akan seimbang. Lalu ada eliminasi transaksi persediaan. Hilir eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Sama saja caranya, cuman kita ambil dari tabel hilir. Ada pendapatan penjualan 60.000 dengan BPP 60.000 juga dikredit. Dan hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, itu pendapatan penjualan 20.000, BPP 10.000, persediaan 10.000. Jika kita jumlahkan semua jurnal eliminasi, semua akun yang telah masuk di jurnal eliminasi, kita jumlahkan menjadi Rp1.671.530. Itu di sebelah debit dan kreditnya sama. Balance jurnal eliminasinya. Langkah selanjutnya kita ke laporan keuangan atau kertas kerja. Ya, di kertas kerja ini terdapat 4 kolom. Ada PT Indah sebagai PT Induk, PT Jaya Raya sebagai PT Anak, dan jurnal eliminasi serta konsolidasi. Pertama-tama kita pindahkan dulu semua akun yang telah kita buat, yang ada di soal tadi, kita pindahkan. Lalu kita masukkan nilai investasi entitas anak ini dan penghasilan dari entitas anak yang sudah kita cari di transaksi sebelumnya. Investasi anak. Dari sini kita pindahkan nilainya. Kalau yang lain ini kita pindahkan dari soal. Ada kas 1.500.000, ada investasi entitas anak 454.000, merek dagang 800.000, ada hak paten 420.000, peralatan 350.000. Nah, di sebelah kreditnya ada kewajiban 880.000, saham biasa 600.000, agio saham 220.000, saldo laba 820.000. Penjualannya ada 1.800.000. Nah, yang tadi kita pindahkan penghasilan dari entitas anak ya, 34.000, beban pokok penjualan di sebelah debit 470.000 dan beban penyusutan 60.000, beban amortisasi 150.000, dividen diumumkan 150.000. Lalu ada PT Jaya Raya sebagai PT Anak. Itu kita juga pindahkan dari soal. Ada kas 900.000, ada merek dagang 200.000, hak paten 380.000, peralatan 260.000, dan sebelah kredit ada kewajiban 280.000, saham biasa 300.000, agio saham 40.000, saldo laba 160.000, penjualan 1.500.000. Lalu ada beban pokok penjualan 423.000, ada beban penyusutan 35.000, beban amortisasi 42.000, dan dividen diumumkan 40.000. Setelah itu kita ke jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi itu kita pindahkan atau kita posting ke kertas kerja dari transaksi jurnal eliminasi yang telah kita buat. Seperti di sini ada modal di setor, agio saham, saldo laba. Kita pindahkan. Jika dia terdapat akun yang sama di sebelah kredit, maka kita jumlahkan, lalu kita pindahkan nilainya ke sebelah kredit di jurnal eliminasi di kertas kerja. Begitupun dengan debit, apabila ada akun yang sama, mari kita jumlahkan, lalu dipindahkan ke jurnal eliminasi di sebelah debit. Seperti itu. Lalu ada kolom keempat, konsolidasi. Konsolidasi ini nilainya didapat dari kolom sebelum-sebelumnya. Jadi, jika ada akun kas di PT Indah di sebelah debit 1.500.000,
dan di PT Anak di sebelah debit 900.000, maka dijumlahkan menjadi 2.400.000 di sebelah debit. Begitupun dengan yang lainnya, jika ada di sebelah kredit dan debit bisa langsung dikurangkan. Jika di debitnya lebih besar maka kita taruh di kolom debit, jika di kreditnya lebih besar kita taruh di kolom kredit. Seperti itu. Ya, kita mendapatkan saldo. Di PT Induk ada 4.354.000, debit dan kreditnya sama, dan di PT Anak ada 2.280.000, di debit dan kreditnya juga sama. Di jurnal eliminasi ada 1.671.530 rupiah, dan di konsolidasi ada 6.287.530 rupiah. Setelah kertas kerja yang kita buat, mari kita membuat laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini terdapat akun penjualan, beban pokok penjualan. Kita ambil nilainya dari konsolidasi tadi. Ada penjualan, kita cari akun penjualan. Nih, ada 2.820.000. Maka kita pindahkan ke sebelah sini. Dan beban pokok penjualan juga didapat dari konsolidasi. Setelah itu penjualan dikurang beban pokok penjualan menjadi 2.377.000. Lalu ada beban penyusutan, di konsolidasi tadi ada 105.000, beban amortisasi 214.500, maka kita jumlahkan menjadi total beban 319.500, lalu kita kurangkan, itu menjadi laba bersih konsolidasi. Laba kotor dikurangkan total beban menjadi laba bersih konsolidasi. Lalu ada laba didistribusikan, itu laba entitas non pengendali dan laba bersih entitas induk. Ya. Itu ada 325.030 rupiah, dan laba bersih entitas induknya ada 1.732.470 rupiah. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat perubahan modal konsolidasi. Perubahan modal konsolidasi ini terdapat akun saham biasa. Ya, sama seperti tadi, nilainya kita ambil dari konsolidasi yang ada di kertas kerja ya. Jadi semua yang ada di konsolidasi ini punya sangkutan dengan laporan keuangan konsolidasi. Jadi nilainya kita ambil dari situ semua ya. Ada agio saham 220.000, lalu kita total menjadi 820.000. Ada saldo laba 820.000 yang telah kita jumlahkan tadi, saham biasa dan agio saham. Terus ada laba tahun 2020 1.732.470 rupiah. Ada dividen min 140.000. Jadi ada jika ditambahkan saldo laba tahun 2020 dikurang dividen, itu menjadi 2.412.470 rupiah. Nah, lalu ada modal kepentingan pengendali 3.232. Ini total dari ini ya. Ada kepentingan non pengendali tadi 605, itu ada di konsolidasi. Lalu ditambahkan hingga menjadi modal per 31 Desember. Oke. Tahap terakhir dalam pengerjaan soal ini yaitu membuat laporan posisi keuangan. Itu ada aset lancar yang terbagi menjadi kas, piutang, persediaan. Namun kita hanya punya kas, punya kas dan punya persediaan. Jadi kita kurangkan kas dengan persediaan, itu menjadi total aset lancar 2.370.000. Lalu ada merek dagang tadi 1.050.000, akumulasi penyusutan hak paten 22.500, ada hak paten 980.000. Ini nilainya semua kita ambil dari konsolidasi tadi ya. Ada peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, goodwill. Nah,
Total aset tidak lancar 2.627.500. Jadi, jika kita jumlahkan dengan total aset lancar menjadi 4.997.500. Di sebelah kewajiban ada kewajiban 1.160.000. Kita totalkan, ada ekuitas modal konsolidasi 3.837.500. Itu kita jumlahkan total kewajiban dengan total modal. Itu nilainya sama dengan total aset ya, 4.997.500. Jadi dari soal ini kita seimbang atau balance ya. Jadi bisa dikatakan benar untuk soal ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat video ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.